balik lagi semua ke pilihan dan kita nggak boleh mengejudge. Dan mungkin sobat militan mungkin ada yang ngambil keputusan child free mungkin. Apa yang kalian rasain sih? Apa sih yang kalian rasain di lingkungan atau ada tekanan-tekanan atau apa? Bisa cerita loh. Hai Tan. Hai militan, ketemu lagi sama Intan dan Mimi di sini. Tetap Iya. mematuhi protokol kesehatan. Betul, jaga jarak, pakai Yes. masker, cuci tangan, hindari kerumunan. Yes, alhamdulillah Imun meningkat. pada menurun Tan ini Iya, nih. COVID-nya ya, betul. Alhamdulillah kita sudah ada titik-titik cerah. Titik-titik menuju ke normal kenormalan. gitu ya. Jangan lupa vaksin. Mungkin yang masih recovery nunggu 3 bulan, oke, nanti. Tapi sekarang nggak harus nunggu 3 bulan Oh, nih. gitu ya? Jadi pokoknya udah asal udah negatif, udah bisa daftar gitu. Harusnya ya. Daftar vaksin. Cuman teman gue beberapa suruh pulang. Karena belum 3 bulan. Iya, mungkin Oh, karena mungkin tergantung tempatnya kali ya. Iya, mengutamakan mungkin orang yang belum vaksin dan belum terpapar mungkin Iya, ya. betul. Terus by the way nih, settingan baru. Jadi tolong di komen ya apa gimana gitu. Kalian gimana? Seru kan? Atau gimana kah? Nah, ngomong-ngomong soal seru-seru nih. Ada yang rame-rame. Beberapa waktu kemarin ada yang rame dan seru-seru pro kontra gitu kan. Kita pokoknya bahas pro kontra kan. Apa Seputar itu apa namanya? Child free. Dan ada sih macem-macem sih. Pokoknya dari gua kebetulan nggak ngikutin sih. Maksudnya gua sempat baca-baca di Twitter. Twitter. Juga baca dikit lah. Itu tentang child free. Terus habis itu ada juga yang nyerempet-nyerempet juga. Jadi memutuskan untuk single terus gitu, nggak mau nikah. Jadi intinya dia nggak mau nikah. Jadi ada orang-orang nih ya, ada beberapa selebgram atau selebritis atau siapapun gitu, dia yang memutuskan untuk child free dan ada juga yang memutuskan untuk tidak menikah. Dia kan mempublikasikan bahwa gue child free nih, gue nggak mau punya anak. Iya gitu. betul. Atau gue mau forever single, nggak mau nikah gitu. Kayak gitu. Nah, yang rame adalah netizen. Pro kontranya yang seru. Pro kontranya gitu. Nah, pas gue baca pertama kali postingan itu gitu ya, gue mikir kayak kenapa pada rame gitu ya? Kenapa ya? Padahal kan maksudnya ya itu tuh pilihannya dia ya. Iya benar juga ya. Terus kalau lu nggak milih itu ya udah nggak usah rame-rame gitu maksudnya. Atau mungkin karena budaya kita yang harus banget nikah, tujuannya punya anak misalnya gitu ya. Terus menganggap orang-orang ini nih aneh, mungkin gitu nggak sih atau gimana ya? Iya bisa juga sih ya, tapi maksud gue sebenarnya gini, gue tuh yakin banget ya, kan kita udah anggapannya udah dewasa gitu ya. Entah gini ya, entah dewasa, entah anak-anak, maksudnya kita tuh nggak tahu ya. Tapi gue kalau dari setiap orang tuh sebenarnya harusnya kalau menurut gue, dia tuh punya hak penuh atas dirinya gitu loh. Jadi ketika dia memilih, ya udah itu pilihannya atas dirinya sendiri gitu. Kalau bisa nggak perlulah orang lain tuh ikut campur sama pilihannya dia. Iya, nah gitu kita tuh masih banyak yang kayak itu kan kayak orang tua ikut campur, kakaknya ikut campur apa segala macem gitu. Jadinya tuh nggak jadi ngapa sih jadi ngurusin urusan orang gitu ya nggak sih? Kesan nih orang dengan keputusan dan pilihannya salah gitu kayaknya di mata orang. Padahal maksudnya ya udah ya. Atau mungkin karena belum terlalu orang memahami apa itu arti itu, atau mungkin orang juga belum mengerti bahwa ini sebuah pilihan hidup. Tapi kan sebenarnya gini ya, kita memilih sesuatu itu kan, ya gue sih yakin ya, maksudnya selebgram ini atau artis ini dia tuh memilih sesuatu pasti kan udah ditimbang baik-baik ya, maksudnya. Dan itu tuh semua tuh punya backgroundnya gitu loh, maksudnya punya cerita masing-masing. Iya, ada mungkin yang dia child free karena dia ngerasa bahwa dia kayaknya nggak sanggup deh, nggak mampu deh untuk jadi orang tua yang baik gitu ya. Untuk jadi orang tua yang baik ya, nggak cuma untuk jadi orang tua aja. Karena kalau cuma jadi orang tua doang, gampang. Ya udah lu punya anak, udah lu jadi orang tua gitu kan. Lo mau didik kayak ayam juga bodoh gitu. Jadi jadi orang tua kan. Tapi kan jadi orang tua yang baik itu kan nggak gampang ya. Nah, gue sih kayak ini sih kayak mesti kayak ya harusnya dengan iya ini kenapa ya kok jadi kayak gini, jadinya kan jadi keganggu konsentrasi. Jadi kan maksudnya orang tuh
memilih sesuatu kan udah berdasarkan apa yang dia rasa gitu ya. Iya. Terus kok jadi dicampur-campurin sama orang lain kan gak enak ya. Apalagi yang komennya dalam-dalam banget nih Tan. Iya, jahat-jahat masalahnya komennya. Gila lo, nggak mau punya anak, mau lo mati sendiri nggak ada yang ngurusin. Cuy, dia nggak mau punya anak juga dia udah mikirin gimana nanti kalau dia mati. Gimana ya kan? Iya. Atau kalau gini, Pasti orang itu udah lebih prepare nih daripada kita. Gue yakin banget. Jauh lebih prepare daripada kita yang ngambil keputusan emang kita mau punya anak gitu kan. Kalau mereka memutuskan untuk nggak punya anak atau mereka nggak mau nikah gitu, pasti mereka udah lebih prepare daripada kita. Mungkinkah dia menyiapkan duit untuk masa tua atau rumah masa tua yang aman? Atau mungkin dia sudah mempersiapkan diri untuk masuk panti jompo yang baik dan bagus untuk dia nanti. Betul. Atau mungkin kalau orang-orang yang Kristen kan mungkin dia masuk kemana, ntar yang diurusin tuh yang meninggalnya tuh yang kayak di film-film tuh. Iya, kayak gitu ya Lagian kan. gue tuh bingung ya, maksudnya emangnya gimana sih? Maksudnya gue ya emang jadi orang tua tuh nggak gampang ya. Emang kadang-kadang demanding juga sih kita sama anak kita ya, Mi. Iya nggak sih? Secara nggak langsung kita tuh pengennya anak kita tuh kayak gimana gitu. Tapi setelah ditelaah gitu, sebenarnya kan anak kita tuh punya haknya sendiri ya nggak sih? Iya. Terus kalau misalnya kita bergantung sama anak kita, suruh dia ngurusin kita masa tua, itu kayak kasihan gak sih? Lo sebenarnya ikhlas apa kagak nih punya anak? Punya anak berarti lo niatin untuk ngurusin lo masa tua gitu, atau buat ngurusin lo kalau lo udah mati gitu, atau gimana sih sebenarnya? Sesungguhnya kan kalau kita sudah tua, kita nggak bisa bergantung terus sama anak. Kalau sering anak mau ngurusin kita, itu berarti rezeki buat kita. Iya, betul. Alhamdulillah punya anak yang soleh-soleha mau ngurusin anaknya. Tapi kan nggak semua anak kayak gitu. Masalahnya gitu tadi, maksudnya apa yang kita ajarin sama anak kita gitu, itu tuh ngebentuk dia kan gitu loh. Jadi maksud gue ya gue sih percaya ya kalau misalnya kita baik, pasti imbalannya tuh baik juga gitu. Tapi maksudnya jangan belum apa-apa terus lo udah mikirin anak lo harus ngurusin lo masa tua gitu, kayak kasihan banget nggak sih anaknya? Ini anaknya belum jadi manusia lo ada di rahim. Atau nggak masih kecil lo pikirin beban hidup yang berat banget nih kayaknya. Aduh, kasihan banget ya. Tapi ya sebenarnya sih balik lagi ya, maksudnya kita tuh sebenarnya ngebahasnya tuh bukannya nggak salah juga sih orang-orang itu berkomentar kayak gitu, cuman kita ngebahasnya tolonglah itu tuh kalau berkomentar tuh ya. Ini kan pilihan hidup orang. Iya, nggak perlu lah kita mencampuri urusan pilihan hidup orang. Ini gitu. sama juga kayak soal menikah dan tidak menikah ya. Ada orang yang mungkin bahagia dengan dia single tidak menikah karena dia sudah nyaman hidup seperti itu. Misalnya dia cuma maunya kerja, karir, atau dia hidup sendiri. Atau mungkin dia memang nggak biasa ada orang lain. Atau kadang bilangnya, perawan tua, berjaga tua. Padahal sebenarnya itu hidup pilihan dia. Kasihan tau sebenarnya itu. Kasihan nggak sih? Kasihan lah. Kayak udah lo judge dia, padahal lo nggak tahu sebenarnya dia bahagianya kayak gitu. Mungkin ya kita nggak tahu ya ada yang bahagia. Dan mereka tuh pasti memilih kayak gitu kayak itu tadi karena punya alasan masing-masing gitu, maksudnya. Atau mungkin punya trauma di masa lalu melihat orang tuanya sampai dia tidak percaya akan pernikahan. Gue ada kenalan gue soalnya dia tuh cuma punya anak satu. Karena dia trauma, orang tuanya tuh terlalu ngebedain banget dia dan kakak adiknya gitu. Jadi dia tuh kayak mutusin, kayaknya gue kalau harus membagi juga gitu ya, kayaknya gue nggak mampu deh karena gue punya pengalaman yang dibedain banget sama orang tua gue. Jadi gue mendingan punya anak satu aja. Jadi semuanya kasih sayang apa segala macam semuanya buat anak gue yang satu ini doang gitu. 100% dan menurut gue nggak kenapa-napa juga gitu. Jadi ya itu pilihannya dia gitu. Kita tuh sebenarnya ngebahas ini nih sebenarnya biar mencerahkan teman-teman yang masih kayak ini kenapa sih kayak gini, ini kenapa sih kayak gini. Sebenarnya tuh ya coba deh ditelaah lagi gitu. Kalau misalnya posisinya dibalik gitu, lo punya keputusan yang menurut lo tuh udah paling bener buat hidup lo, terus ada orang yang komentar bahwa kalau kayak gitu sih, itu tuh kayak nggak enak tahu digituinnya nggak sih, Mi? Ya mungkin karena dia mungkin kurang berpikiran terbuka, kan ada beberapa orang yang pikirannya kurang terbuka, jadi kayak ngejudge hal-hal yang menurut dia tuh aneh, padahal sesungguhnya itu pilihan dia. Iya, tapi kan sebenarnya keanehan itu kan tercipta justru malah bagus ya, maksudnya bukan keanehan sih, pasti perbedaan itu loh. Si perbedaan itu ya nggak apa-apa beda gitu, maksudnya semuanya sama gitu ya. Malah kalau semuanya sama kan malah kayak aneh banget gak sih? Nah itu dia, makanya tadi tuh sebelum kita record ini tuh kita ngebuka-buka gitu kan di Instagram tentang apa sih namanya tadi? Si child free itu. Ya. Nah terus gue tuh kayak shock gitu pas baca di part yang kayak yang ini nih. Tingginya stigma negatif mengenai child free menunjukkan kenyataan pahit bahwa perempuan masih tidak memiliki kendali penuh atas otonomi tubuhnya. Iya, benar. Gue kayak setuju sih. Wow.
kayak masyarakat masih melihat bahwa peran perempuan hanyalah mengandung dan melahirkan hanya karena kemampuan reproduksinya. Itu kayak kasihan ya. Iya, padahal sebenarnya sesungguhnya perempuan itu punya hak penuh atas dirinya. Mungkin dia tidak mau melahirkan karena mungkin apa, atau dia tidak mau menikah mungkin karena apa. Kan kita nggak tahu ya. Maksudnya kebebasan sendiri itu sebenarnya bebasnya tuh sampai segitunya loh, sampai segitunya gitu. Jadi perempuan tuh berhak untuk memilih itu tadi gitu. Yes. Nah, kemarin gue juga sempat diskusi sama seseorang gitu ya. Ada orang yang gue ajak diskusi soal si child free ini. Kalau sebenarnya kalau dalam Islam gitu ya, maksudnya dalam agama Islam, punya anak itu kan sebenarnya bagian dari ibadah juga gitu. Yes. Nah, kalau misalnya ada orang-orang yang nggak mau gitu, nggak mau punya anak, berarti ibadahnya ini nih itu nggak ada gitu. Yeah. Nah, tapi sebenarnya maksudnya ibadah yang ini tuh mungkin nggak sih digantikan dengan ibadah ya masih mungkin bisa karena kan sebenarnya yang gue tangkap adalah untuk kita berbuat baik gitu ya. Sebenarnya kan nggak harus melakukan satu hal, tapi bisa melakukan hal yang lain juga gitu maksudnya. Cari pahala di tempat lain juga. Iya gitu betul. kan. Maksudnya kan dan kita kan juga nggak tahu ya orang itu tuh udah melakukan apa gitu maksudnya untuk ya balik lagi kan gue juga nggak tahu ibaratnya pahala atau hitung-hitungan kebaikan lo dan gue itu seberapa banyak gitu kan kita juga nggak ada yang tahu kan itu semuanya hubungannya sama Tuhan gitu kan. Jadi ya kalau menurut gue sih tetap aja nggak berhak juga sih ngejudge orang gitu kayaknya untuk lo nggak mau punya anak, lo ini menyalahi aturan atau lo ntar lo mati sendiri. Iya tuh kayak itu jahat banget gak sih gitu kayak lo mati tak ngubur diri lo sendiri lo. Aduh kayak ya terus kenapa gitu ya walaupun kita juga menikah dan punya anak ya tapi kita menghargai juga orang-orang. Gue menghargai ya makanya nggak ya pilihannya itu tadi gitu. Maksudnya kita dalam dunia parenting aja gitu ya. Kita tuh kan sering kayak menemui satu pilihan, masih kita pola asuh yang beda-beda. Iya, pola asuh yang beda-beda. Dan menurut gue kayak ya udah nggak apa-apa juga gitu. Dan terus kita juga kan kayak gue sama suami gue lagi sering banget nih diskusi kayak anak kita nih dia punya hak sendiri gitu. Dia berhak untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya gitu loh, pilihan hidupnya. Gitu. Kita selama ini cuma bisa support ibaratnya, tapi nanti ujung-ujungnya dia bisa memilih sendiri kok gitu. Dia berhak untuk memilih sendiri. Dia juga udah tahu nih apapun yang dia pilih, konsekuensi dari apa yang dia pilih gitu. Dan selama kita melakukan hal kebaikan, dia toh juga pasti gue yakin sih dia akan memilih hal baik-baik juga gitu maksudnya. Untuk hidupnya dia gitu. Yes, benar. Tergantung kitanya juga ngedidik dia gimana, ntar dia gimana. Tapi emang balik lagi semua kepilihan dan kita nggak boleh mengejudge. Dan mungkin sobat militan mungkin ada yang ngambil keputusan child free mungkin apa yang kalian rasain sih, apa sih yang kalian rasain di lingkungan atau ada tekanan-tekanan atau apa, bisa cerita loh sama betul. kita. Bisa DM ya gitu. Karena beberapa artis dibully nggak sih? Iya, dibully. Yang dia mendeklarasikan dirinya nggak mau nikah, nggak mau punya anak, punya anak cuma satu, itu kayak salah aja gitu ya. Di komen-komen, anak lo cuma satu, ntar yang ngurusin lo siapa? Lah biarin aja, mungkin dia punya anak satu mungkin karena punya penyakit atau mungkin finansialnya cukupnya buat satu anak. Iya, kayak teman gue itu tadi kan dia punya trauma kan, trauma masa kecil sendiri gitu ya. Kita juga nggak bisa nyalahin juga itu pilihannya dia, lakinya aja nggak kenapa-napa ya, kenapa orang lain pada heboh. Sama kayak nggak mau nikah tuh kadang-kadang kasihan ya. Iya betul. Omong-omongin orang ntar di kayak Leoni tuh artis dibilang buci karena nggak mau nikah karena penampilannya dia mungkin bondol. Menurut gue ya mau dia buci kayak mau dia LGBT ya udah sih itu pilihannya dia. Iya betul. Dia nggak mau nikah ya udah mungkin dia memang nyamannya menjadi seorang anak bukan menjadi seorang istri atau ibu kali betul. Ya nggak apa-apa gitu maksudnya. Padahal dia juga udah menjelaskan tuh di sosmednya karena dia punya privilege yang banyak sebagai anak. Buat apa gue mesti ribet-ribet lagi mungkin gitu. Tapi sebenarnya kalau yang gue tangkap adalah selama kita sadar dengan pilihan kita, kita tuh kayak akan memperjuangkan nggak sih sama apa yang kita pilih gitu. Tapi kalau misalnya kita menentukan misalnya gini ya, ada orang-orang yang nikah gitu karena kepentok udah berumur gitu misalnya. Terus terpaksa menikah gitu misalnya. Terus giliran ada satu masalah sama pasangannya gitu atau sama pernikahannya, terus dia kayak aduh gue kayaknya nggak sanggup deh. Ya itu kan berarti mungkin ya gue ngerasa mungkin dia tuh waktu dia memilih untuk menikah itu ya karena
bukan keinginannya dia sendiri, tapi ada lingkungan. Iya, ada hubungannya sama lingkungan yang kayak ya itu tadi yang kayak kapan sih kamu nikah, kapan sih kamu orang nikah tua gitu, atau apa, atau mungkin ini lagi suka viral-viral itu kayak kumpul sama teman-teman pas ini mau nikah, udah punya anak 2, terus nggak nyaman, dia sendiri, dia kayak nggak nyaman sendiri, ngerasa beda gitu. Sebenarnya tuh dirasain sama semua orang tuh, mungkin kalau gara-gara ngeliat sosmed ini orang udah nikah, udah ini, padahal sesungguhnya dia sebenarnya nggak apa-apa ya, maksudnya nggak salah juga di umur dia segitu belum nikah, di umur segitu juga dia belum punya anak. Gue juga anak. punya teman yang masih single dan gue sih ngelihatnya dia masih happy aja dengan kesinggalannya dia. Gue bahagia lah buat dia gitu maksudnya. Selagi nggak ngecengin dia sih. Kadang mereka tuh suka risih karena dicengin. Iya betul. Kapan nyusul? Kapan kawin gitu. Lama-lama orang itu risih. Iya, mungkin betul. emang dia diem, tapi sebenarnya dia juga risih. Dia juga mungkin dia nggak nyaman ya. Iya, gitu. karena dia juga sebenarnya kalau itu bisa datang dengan cepat menikah calon yang menurut dia tepat ya, dia juga sebenarnya juga mau mungkin, atau mungkin emang dia nyamannya masih di karir. Kita kan nggak tahu, say. Sudahlah cukup keluarga saja yang membuli mereka. Yang belum nikah dibully sama keluarganya. Tiap lebaran pasti udah, tiap lebaran udah ya. Pak De, Bude, iya. arisan keluarga dibully, kapan nyusul, kapan karena udah punya anak. Cukup keluarganya aja udah. Ya, kita temennya nggak usah ikut-ikutan ya. Kesian dia. Kita temennya, kita netizen udah lah, stop lah gitu ya. Dia kesian tiap acara keluarga, pikiran mulu. Ntar gue ditanya nih kapan nyusul. Apalagi kondangan saudara, keluarga. Itu orang-orang yang belum nikah stres loh. Iya benar-benar. Oke lah, belum nikah dia stres. Ya lebih stres lagi acara keluarga atau apa, belum hamil. Oh masa sih? Mereka stres juga, kapan anaknya itu kalau duluan udah punya anak. Tapi dulu gue stres, tapi bukan di keluarga, di lingkungan perkantoran. Aduh, ditanya mulu kan. Teman-teman kantor gue rese banget ditanya-tanyain mulu. Padahal sesungguhnya hamil itu kan kayak kita nggak tahu gimana, kita udah usaha tapi nggak tahu. Ya itu rezeki sih kalau menurut gue. Itu ada hubungannya juga sih, maksudnya kayak jodoh, anak itu kan sebenarnya rezeki ya. Tapi yang dikomenin sama netizen itu adalah banyak orang yang menginginkan itu terus nggak itu gitu Mi. Iya. Orang terus banyak lu nolak rezeki gitu, dibilangnya tuh nolak rezeki. Itu balik lagi ke keyakinan kepercayaan masing-masing ya. Ya dia sih berhak atas organ tubuhnya yang tadi kita bahas itu ya. Iya betul. Mungkin dia tidak mau hamil mungkin karena dia takut gemuk, ada kan alasannya nggak mau hamil. Ada yang takut mungkin jelek, ada gitu. Salah satu temennya Gesit itu ada pernah bilang sama gue waktu gue lagi hamil anak gue yang pertama. Dia nggak mau hamil. Dia nggak mau hamil karena dia takut merusak bentuk badannya. Ya. Nah kita dia bodo amat ya udah gitu. Kalian takut sama aja kayak menyusui dan tidak menyusui ya, yang nggak menyusui karena takut payudaranya jelek. Itu pilihannya dia kan. Selama pilihannya sadar sih kalau menurut gue sih nggak masalah sih, sadar dan dia bisa bertanggung jawab sama pilihannya, karena kan itu hubungannya sama konsekuensi itu tadi ya. Maksudnya setiap apapun yang kita pilih itu mau baik mau buruk itu ada konsekuensinya. Tapi ada komennya tuh yang parah tadi gue baca tweetan yang itu. Sekarang deklarasi nggak mau punya anak, child free. Awas saya tahu besok-besok hamil punya anak. Lah terus kalau kayak gitu kan namanya rezeki ya? Ya udah. Dia kayaknya mau naik-naikin si orang ini kali ya. Kayak kesel banget kata gue, kayak dia kesel banget nih. Enggak, tapi emang netizen itu kan tugasnya buat kayak gitu Mi. Iya sih benar. Buat komen-komen yang gitu-gitu emang. Jadi buat antara bikin stres sama refleksi diri juga kali ya. Iya benar, bikin rame aja gitu. Jadi Sobat Militan nih sekarang kalau lagi galau nih ditanya-tanya kapan nikah atau kapan punya anak atau apa, udah bilang aja sama mereka, saya sadar memilih ini, udah gitu. Atau kalau emang lagi usaha ya udah semangat terus usaha gitu ya. Benar banget. Jadi jangan malu terlihat berbeda. Iya betul. Itu poin sih. Jangan malu untuk terlihat berbeda. Yes. Betul. Itu karena beda tuh nggak kenapa-napa gitu ya. Lo nggak apa-apa, lo nggak mau punya anak, terserah itu pilihan lo, lo sadar. Lo nggak apa-apa, nggak mau nikah, terserah itu pilihan lo, lo sadar. Yang penting netizen jangan ini ya sayang, mungkin pilihannya dia seperti itu. Dia mau kaya, dia mau kaya, duitnya mau banyak. Iya benar, ada anak, juga dia gitu mau ya. seneng mungkin traveling keliling dunia, kan orang ada tujuannya. Karena memang punya anak tuh memang susah sih. Karena yang punya anak emang ngeluarin duitnya banyak. Iya itu juga. Lah bener say. Bener juga. Waktu single gue bisa ke salon seminggu 3 kali punya anak. Sebulan sekali aja belum tentu sayang. Aduh. Tapi lo nggak ke sebulan sekali juga bukan gara-gara anak lo Mi. Itu karena kan kita sadar pilihan lo, iya. Karena sadar sendiri, betul. Sayang duitnya mending gue buat beli ini. Nah iya, jadi itu sebenarnya balik lagi apapun yang kita pilih itu mesti sadar itu tadi, sadar pilihannya masing-masing itu. Kita support aja lah mereka-mereka yang tidak support aja, betul. Mau itu. Yang penting kita kan tidak di jalur itu ya. Iya. Maksudnya tidak di jalur itu? Ya kita kan di jalur dia. Tapi kita ngeproin dia ya udah. Nggak menghakimi dia dong. Iya, maksudnya dia dengan pilihannya, kita dengan pilihan kita gitu. Benar. Iya betul. Gini,
gila lu pro sama kayak gitu, lo aja punya anak kenapa lu pro sama pro kontra sih, gue lebih kayak udahlah. Iya, kayak itu masalahnya dia gitu. Terus kita kenapa ikutan jadi masalah kita ya? Berbeda itu biasa. Berbeda itu biasa, ya udah nggak kenapa-napa gitu. Tapi itu ya, memang kadang-kadang tuh apa sih namanya, seru gitu ya untuk yes. apa sih, kayaknya tuh challenging kalau misalnya kita bisa maksain apa yang kita mau gitu. Ya kan? Benar. Tapi sebenarnya itu nggak boleh dan menyakitkan buat orang lain kan gitu. Jadi kayak udahlah stop lah ya, capek kan itu, nggak bisa habisin energi nggak sih? Stop lah ya, mungkin mereka mau cantik atau mau kaya, tidak punya anak, ya udah, itu pilihannya dia. Itu jawaban dia. Mungkin dia nggak berani kali, Tan. Ada orang ini Child Free mau ngomong kayak gitu nggak enak, nggak berani. Ada itu ya, temannya gesit itu yang berani. Mungkin dia nggak berani, mungkin sedikit orang yang berani jujur akan hal itu, karena ada beberapa yang gue mau kaya, gue mau jalan-jalan, gue mau kerja ngurusin buat gue, bukan buat anak gue, kayak gitu kan. Terus tadi gue juga sempat baca tuh yang egois banget sih. Oh iya. Kan egoisnya buat diri sendiri emang salah ya? Sebenarnya sih egois juga buat diri sendiri. Kalau ke egois kayak orang lain. Itu tuh berarti sayang sama diri sendiri ya nggak sih? Mungkin dia ya udah egois buat gue ini. Ya udah. Tapi iya benar. Pokoknya yang penting itu sih kalau menurut gue, sadar dengan pilihan. Yes. Terus apa namanya? Gue sampai lupa nih ngeheng. Ya. Jangan sambil mabok lo ngambil keputusan itu tuh. Kelar hidup lo kalau sambil mabok. Sambil mabok sekarang lo ngomong A, besok B. Iya betul. Dengan sadar bahwa aku tidak mau ini, aku tidak mau itu. Betul, apalagi dideklarasikan di sosial media, artinya dia sudah sangat amat sadar. Iya. Itu pilihan dia. Yes. Netizen, kita teman-teman netizen juga udahlah, biarlah dia dengan pilihan. Gue juga julid sebenarnya orangnya, tapi kalau untuk kayak gitu ya udah tuh pilihannya dia, bodo amat. Iya. Gue julid emang julid, gue rese emang rese. Kalau yang kayak gitu ya jadi pilihan dia, mau LGBT, mau nggak nikah, mau nggak punya anak, itu pilihannya dia, terserah. Iya betul. Ya nggak sih? Atau mungkin pikiran gue sudah sangat terbuka ya. Karena gue ngomong kayak gitu ya. Gaya banget dia gitu kan. Ya udah, coba sahabat militan komentarnya apa. Tapi kalau kita sih ya itu ya, pokoknya lebih ke itu ya. Sadar ya, terserah, bebas gitu kan. Selama lo tahu apa yang lo pilih dengan konsekuensinya, udah itu sih. Boleh cerita dong, boleh komen mungkin kalian yang sudah mengambil keputusan itu, apa yang kalian rasakan, apa yang bikin bisa ambil keputusan seperti itu. Dan jangan lupa juga sahabat militan follow Instagram kita di Ini Militan Podcast _L, dan juga jangan lupa tonton YouTube channel kita di Hypespace dan juga di Hibilonia. Ganti nama Hibilonia jadinya. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya, dan juga lupa di podme.id. Oke, sampai ketemu lagi sahabat militan. Selamat memilih, kayak pemilu ya. Selamat memilih, bebaskan dirimu. Bye, Mi. Bye, militan.